Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Salviana, biasa dipanggil Salva. NIM C2019-094, kelas 5B semester 5, prodi S1 Keperawatan dari Universitas Aisyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang diare. Seperti yang dilihat pada banner PPT saya, apakah diare itu? Definisi diare adalah sebuah penyakit di saat tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling banyak 3 kali dalam sehari. Kadang juga disertai darah atau lendir. Dan di negara berkembang, diare adalah penyebab kematian yang paling umum pada balita dan juga membunuh lebih dari 2,6 juta orang setiap tahunnya. Selanjutnya, di sini ada anatomi fisiologi dari usus diare. Seberapa umumkah diare? Diare sangat umum terjadi. Diare merupakan salah satu penyebab paling umum di mana orang-orang mencari pertolongan medis karena dapat membahayakan nyawa. Fungsi organ usus besar: 1. Menyimpan zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan mengeliminasi zat sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. 2. Menyerap air dan garam dari sisa makanan yang sebelumnya telah diproses di usus halus. 3. Menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. 4. Mendegradasi atau menghancurkan bakteri. Dan selanjutnya itu ada penjelasan tentang penyakit diare, lebih tepatnya patofisiologi. Faktor-faktor terjadinya diare: 1. Faktor infeksi. Proses ini dapat diwakili dengan adanya mikroorganisme atau kuman yang masuk ke dalam saluran pencernaan yang kemudian berkembang dalam usus dan merusak sel mukosa usus yang dapat menurunkan daerah permukaan usus. Selanjutnya terjadi perubahan kapasitas kasus yang akhirnya mengakibatkan gangguan fungsi kasus penyebab sistem transport aktif dalam usus sehingga sel mukosa mengalami iritasi. 2. Faktor malaversi merupakan kegagalan dalam melakukan versi yang mengakibatkan tekanan osmotik meningkat sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit kerongkongan usus yang dapat meningkatkan isi rongga usus. 3. Faktor makanan. Hal ini terjadi apabila toksin yang ada tidak mampu meresap dengan baik sehingga terjadi peningkatan peristaltik usus yang mengakibatkan penurunan kesempatan untuk menyerap makanan yang kemudian menyebabkan diare. 4. Faktor psikologis dapat mempengaruhi terjadinya penurunan peristaltik usus yang akhirnya mempengaruhi proses pencernaan. Penyebab diare? Penyebab diare pada orang dewasa dan anak-anak umumnya ada infeksi usus. Infeksi usus ini terjadi ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang kotor dan terkontaminasi mikroorganisme. Yang menyebabkan infeksi usus adalah bakteri Salmonella atau E. coli atau biasa disebut E. coli. E. coli adalah bakteri umum diutamakan di dalam usus manusia, dan salah satu bakteri E. coli yang berbahaya adalah E. coli O157HZ. Bakteri ini bisa menghasilkan racun yang mampu merusak dinding usus kecil dan mengakibatkan kram perut, diare yang bercampur dengan darah hingga muntah-muntah. Virus, norovirus atau rotavirus, parasit juga ada. Apa saja ciri-ciri dan gejala bakteri? Ciri-ciri bisa dilihat dalam slide PPT saya, seperti sakit perut, mual dan muntah, sakit kepala, demam, dehidrasi, kehilangan nafsu makan, dan lain-lain. Ciri-ciri dehidrasi: tanda-tanda dehidrasi ringan sampai sedang, bisa dilihat di slide PPT, seperti mulut kering, kulit terasa lebih kering, urin jernih
urin jatuh lebih gelap dan lain-lain. Selanjutnya ada tanda-tanda dehidrasi berat. Yang pertama, marah dan merasa kebingungan. 2. Air mata yang sedikit dan mulut terasa kering. 3. Denyut jantung cepat namun lemah. 4. Bernafas dengan cepat. 5. Mata tampak cekung. 6. Demam. 7. Kulit menjadi tidak elastis setelah dicubit kembali ke asal lebih lama. 8. Tekanan darah rendah. 9. Tidak buang air kecil selama 8 jam atau pada bayi. Popok jarang menjadi basah akibat urin. 10. Sangat pusing atau mengantuk terutama pada bayi atau anak-anak. 11. Tingkat kesadaran lemah. 12. Pada anak-anak dan bayi, kaki dan tangannya akan terasa dingin dan tampak ruam-ruam kecil atau blocky looking tanpa rasa gatal atau nyeri. Pengobatan. 1. Perbanyak asupan cairan. 2. Cairan elektrolit. 3. Penggunaan obat anti diare yaitu loperamide. 4. Penggunaan antibiotik. 5. Obat pereda sakit seperti ibuprofen dan paracetamol. Makan makanan yang lunak. Dan selanjutnya ada pencegahan. Cara mencegah diare itu antara lain bisa dengan cuci tangan sesudah dan sebelum makan, menjauhi makanan yang kotor dan terkontaminasi, minum air yang bersih dan aman untuk diminum, dan lain-lain. Berikut merupakan PPT tentang diare dari saya. Bila salah kata saya mohon maaf. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.